Halo pemirsa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Franciscus Jomatu. Saya salah satu mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rute dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya dari kelas 2021C. Pemirsa dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan juga doha. Pemirsa dan teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang hakikat HAM. Oke, baik. Jadi hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM itu merujuk pada hal-hal yang fundamental yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka itu manusia. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut itu tidak bergantung pada status, kewarganegaraan, ras, jenis kelamin atau latar belakang lainnya. Hak-hak ini yaitu bersifat universal, artinya itu berlaku untuk semua orang di seluruh dunia dan tidak dapat dicabut, yang menunjukkan bahwa meskipun suatu negara dalam keadaan darurat atau konflik, hak ini tetap harus dihormati. HAM ini itu mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hak untuk hidup hingga hak atas pendidikan yang mencerminkan pengalaman manusia. Oke, baik. Adapun tujuan dari HAM ini itu yang pertama, melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan. Yang kedua, mendorong tindakan untuk menjamin tidak dilanggarnya hak setiap orang. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Dan yang keempat, memastikan kesetaraan di antara individu tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya. Yang kelima, melarang diskriminasi dan memberikan jaminan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil atau tidak setara. Dan yang terakhir, mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimilikinya sebagai individu sejak lahir hingga dia meninggal. Oke, baik. Yang berikut, HAM ini itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini yaitu termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir, hak privasi, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk menemukan pilihan politik. Dan yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak. Yang ketiga, hak asasi pribadi, yaitu hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan, kebebasan mengusulkan pendapat, dan kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi. Yang keempat yaitu hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak untuk mendapat peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, dan penggeledahan. Dan yang keenam, hak asasi manusia kolektif, yaitu hak bangsa dan etnis minoritas, hak perempuan, dan hak orang-orang terpinggirkan. Dan yang terakhir, hak asasi manusia terkait lingkungan hidup, yaitu hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Jadi adapun karakteristik dari HAM ini adalah yang pertama, hakiki. HAM merupakan hak yang dimiliki manusia itu sejak ia lahir. Dan yang kedua, universal. HAM ini berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, agama, status sosial, ras, atau suku bangsa. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, yang berarti HAM ini tidak dapat diserahkan atau dirampas oleh orang lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang itu berhak mendapatkan semua hak
seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Oke, baik teman-teman, yang berikut itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan DUHAM. Menyebut istilah Basic Human Right atau hak asasi manusia dasar, yaitu hak asasi manusia yang paling mendasar dan dikategorikan sebagai hak yang paling penting untuk diprioritaskan di dalam berbagai hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak-hak asasi manusia dasar itu adalah serangkaian hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non-material manusia dalam rangka mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia yang utuh, yaitu manusia yang berharga dan bermartabat. Oke, baik teman-teman, isi dan pengaruh dari DUHAM ini, DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa hak yang diatur antara lain: yang pertama, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang ketiga, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Dan yang terakhir itu hak untuk tidak mengalami diskriminasi, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.